Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga yang tuan rumah adalah para remaja dan pemuda gereja kita. Semoga ibadah ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan serta menguatkan iman kita. Marilah kita mulai ibadah ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, muliakan Allah Bapa. Muliakan Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu karena berkat, anugerah dan penyertaan-Mu lah kami boleh menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat walafiat sampai di akhir minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama. Biarlah kiranya Engkau dipermuliakan melalui ibadah ini, dan kami semuanya boleh terberkati. Suci kuduskan kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, supaya kami layak mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengar dan terimalah doa kami ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, ada setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu,
Ya Tuhan Allah, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam putra anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, cideraan, dan juga roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau ia hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen hidup sehari-hari. Orang Kristen tidak boleh hidup semau gue. Orang Kristen tidak boleh hidup sesuka hatinya, sesuai dengan keinginan ataupun selera. Orang Kristen tidak boleh hidup sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Seperti kata orang Batak, eme namasak di gagak ursa, inamasa iniula. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia ini secara bersama-sama dengan orang banyak yang berbeda latar belakang, suku, bahasa, agama, termasuk berbeda keinginan dan kepentingan kita. Tetapi dalam hal situasi seperti itu, orang Kristen mempunyai ciri khas tertentu. Tidak boleh sama dengan orang lain. Makanya sering dikatakan orang Kristen harus berbeda. Orang Kristen harus tampil beda. Orang Kristen memang tidak membedakan diri dengan yang lain. Tetapi sikap dan perilakunya karena dia di dalam Kristus, itulah yang membuat dia berbeda. Karena orang Kristen
hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus telah berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan pekerjaan yang sempurna. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen adalah pengikut Kristus, mengikuti dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Yesus adalah Bapa kita. Bahkan di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Orang berkata, life Father, the life Son. Orang Batak bilang, dang tahu tulis siap punah. Artinya, bagaimana Yesus sebagai Bapa kita, demikianlah kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang baik dan kebenaran di hadapan Allah, demikianlah kita. Walaupun pada waktu itu menurut orang Yahudi hukum Taurat adalah kebenaran atau hukum Taurat adalah segalanya, tetapi ketika kehadiran Yesus ke dunia ini menyempurnakan hukum Taurat, ternyata apa yang dilakukan Yesus itulah kebenaran daripada hukum Taurat itu. Makanya sebagai orang Kristen dalam kehidupan ini, kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Paulus menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah bagaimana orang Kristen hidup sesuai dengan buah-buah roh, bukan menurut kehidupan tadi. Kehidupan di dalam buah-buah roh itulah yang membedakan orang Kristen, membuat orang Kristen berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam keinginan dagingnya. Jadi orang Kristen berbeda dalam iman, berbeda dalam sikap, berbeda dalam tindakan. Sangat dijelaskan tadi saudara-saudaraku, keinginan daging sangat bertentangan dan berlawanan dengan keinginan roh. Kedua hal itu sangat bertentangan dan sangat berlawanan, bertolak belakang. Kedua-duanya berlawanan. Keinginan daging adalah kejahatan dan dosa. Keinginan daging tidak pernah membawa kita kepada kehidupan, tapi justru akan membawa kita kepada dosa dan kejahatan, bahkan membawa kita kepada hukuman Allah. Keinginan daging akan merusak diri kita, bahkan merusak orang lain dan merusak ciptaan Tuhan. Dan kita sudah tahu apa kata Paulus, bahwa upah dosa adalah maut. Bahkan dalam ayat 21 tadi dijelaskan bahwa orang yang melakukan keinginan dagingnya, yang menuruti keinginan dagingnya, dia tidak akan memperoleh kerajaan surga. Tetapi buah-buah roh akan membawa kita kepada kebaikan, juga kepada orang lain. Bahkan buah-buah roh akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Dan buah-buah roh melayakkan kita untuk mewarisi kerajaan Allah. Karena itulah Paulus berkata bagaimana kita dalam kehidupan ini agar menyalipkan keinginan daging. Kata menyalipkan di sini berarti menganggap hina, menganggap rendah, bahkan menjauhkan diri dari keinginan daging itu. Artinya kita tidak boleh kompromi kepada keinginan-keinginan daging kita. Bahkan kita harus meninggalkan itu. Jika ada, kita harus mau menanggalkan itu, membuang itu jauh-jauh, dan mengenakan serta melakukan buah-buah roh. Sebagai orang Kristen,
Kita berada dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita hidup di tengah-tengah umat manusia di mana kita berada sekarang. Sebagaimana saya katakan tadi, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka latar belakang, sifat, keinginan, serta perilakunya. Idealnya, semua umat manusia ingin hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan ketentuan, budaya, tradisi, bahkan kearifan yang ada. Tetapi realitanya bagaimana? Ada saja orang yang hidup sesuka hatinya. Ada saja orang yang hanya memikirkan kepentingannya. Ada saja orang yang hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan masyarakat dan kepentingan umum maupun kepentingan orang lain. Makanya sebagai orang Kristen kita disuruh dan diperintahkan untuk hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dikuasai dan diarahkan oleh Roh Kudus, menghadirkan dan melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan ini serta perilaku kita. Hidup penuh kasih. Ada sukacita dan damai sejahtera. Ada kesabaran dan kemurahan. Ada kebaikan dan kesetiaan. Ada kelemah lembutan dan juga ada penguasaan diri. Karena itu kita tidak boleh terpengaruh dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh terpengaruh dan terkontaminasi dengan orang lain. Tetapi kita harus selalu berada di dalam koridor firman Allah di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya sering berkata, orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini sama dengan ikan yang ada di air laut. Ikannya tawar, tetapi lautnya asin. Bagaimanapun keadaan dunia ini yang sedang kita hadapi, apapun yang terjadi di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kita, di mana kita beraktivitas dan hidup, kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah orang Kristen. Karena itu kita tidak boleh terpengaruh, bahkan tidak boleh terikut-ikut. Tetapi Yesus berkata, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Menerangi dan menggarami di sekitar kita. Artinya kita mau memunculkan dan membawa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga masyarakat di sekitar kita boleh merasakan itu dan menjauhkan keinginan-keinginan daging. Itu makanya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sudah sangat jelas bahwa orang yang melakukan keinginan daging, dia tidak berhak mewarisi kerajaan Allah. Tapi orang yang hidup di dalam buah-buah roh akan mewarisi kerajaan Allah. Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mencari kerajaan sorga bukan berarti kita menjadi miskin. Berarti kita bukan tidak bekerja, tidak beraktivitas atau melakukan sesuatu. Tapi di dalam mencari kerajaan surga, kita harus aktif dan bekerja keras. Tapi kuncinya tadi, bagaimana kita hidup di dalam koridor firman Allah dan buah-buah roh. Paling tidak tadi, kerajaan Allah itu hidup di dalam sukacita, kebenaran, bahkan menghadirkan damai sejahtera Allah. Saudara-saudaraku, semua kita ingin berprestasi. Semua kita ingin sukses. Banyak cara yang dilakukan orang sekarang untuk itu. Ada saja hal-hal yang tidak legal. Ada saja hal-hal yang tidak baik. Ada saja hal-hal di luar ketentuan atau di luar hukum. Tetapi sebagai orang Kristen, menjadi kaya, yes. Menjadi sukses,
Yes. Meraih cita-cita dan menjadi masa depan. Yes. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Matius 16 ayat 26. Yesus sudah sangat jelas berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kalau dia kehilangan nyawanya? Artinya, tidak ada gunanya kita memperoleh apapun yang ada di dunia ini dari hal-hal yang tidak baik kalau hanya memuaskan keinginan dan diri kita. Tetapi Tuhan berfirman bahwa orang yang dapat menyalipkan keinginan dagingnya dan melakukan buah-buah roh, justru itulah yang mewarisi kerajaan sorga. Karena itu, kita diingatkan sekarang di dalam kehidupan kita, keinginan daging bisa saja ada, keinginan roh bisa saja ada. Tetapi orang Kristen harus membedakan itu, menyalipkan keinginan daging dan hidup di dalam keinginan roh. Karena itu bagaimana kita di dalam kehidupan ini, juga di dalam pengaruh dan dampak daripada virus corona, agar tetap selalu waspada, bahkan menjaga diri kita, jangan sampai terseret dan terpengaruh untuk keinginan-keinginan daging kita. Tapi bagaimana kita tetap berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah di dalam situasi kondisi ini, ketika Roh Kudus memimpin kita, ketika Allah memimpin kita, yakin dan yakin Tuhan pasti memberkatimu, bahkan mencukupkan apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan ini. Bukan hanya mewarisi dunia, tapi kerajaan sorga pun sudah tersedia kepadamu. Karena itu, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan pasti memberkatimu malam ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu, agar dalam situasi, kondisi, dan keadaan kami pada saat ini, kami dapat menentukan dan memilih bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, yaitu kehidupan menghasilkan buah-buah Roh Kudus atau hidup di dalam buah-buah roh. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan yang daripadamu memampukan kami untuk menyalipkan keinginan-keinginan daging kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan buah-buah roh. Di dalam hal itu, kami bukan hanya menerima berkat anugerah di dalam kehidupan kami di dunia ini, tapi kami juga akan mewarisi kerajaan sorga yang telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami, sehingga kami tidak boleh terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang boleh ada di sekitar kami. Kami mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Pengaruh dan dampak virus corona mungkin saja bisa membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan ini. Banyak yang menangis, yang menderita, miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan kehilangan keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami, bila kami tetap boleh setia untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, selalu dipimpin Roh Kudus. Kami percaya lewat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, kami akan melewati ini semuanya, dan Tuhan pimpin kami kepada masa depan yang baik, bahkan masa depan yang penuh anugerah dan sukacita. Di dalam Tuhan kami boleh bersukacita. Berkati semua anak-anak kami Tuhan, baik para remaja Naposo Bulung, bahkan sekolah minggu, bahkan yang kecil pun. Kiranya semuanya Tuhan berkati, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus, bahkan mereka boleh menikmati pendidikan dan hikmat daripada Tuhan, kesuksesan demi kesuksesan,
akan Tuhan anugerahkan kepada mereka lebih lagi daripada kami. Kami percaya semua generasi Kristus di dunia ini dapat menjadi saksi-saksimu, bahkan dapat menjadi hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam hal itu Tuhan dipermuliakan, berkat-Mu tercurah. Terima kasih Bapa, kerana Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita puji Tuhan dan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Lawan karib terdekat, Kau menolong yang benar. Beri jalan yang kelam, oh biar nafsu tentram. Bila badai menderu, pendengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Shalom.